Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-14, dengan judul Peningkatan Kekuatan. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming menghabiskan setengah dari konsentrasinya untuk menjaga integritas lambang simbol dengan esensi sejati, dan setengah lainnya dari konsentrasinya mengarahkan True Primal Chaos Formula untuk mempercepat laju penyerapan esensi sejati. Dengan dua pemikiran yang saling bertentangan dalam pikirannya, ia gagal menulis prasastinya. 3. Setelah 5 kegagalan berturut-turut dan 5 tumpukan material berubah menjadi abu, Lin Ming menjadi sadar bahwa dia benar-benar tidak dapat menyelesaikan prasasti sebelum dia kehabisan esensi sejati. Setelah menghabiskan waktu yang lama untuk usaha sia-sia ini, dia akhirnya memotong kekuatan jiwa. Segel-segel yang tersisa di udara bergetar, dan kemudian diledakkan dalam rentetan gemerlap cemerlang. Melihat kecemerlangan yang indah, Lin Ming merasakan rasa sakit yang menusuk di hatinya. Ini uang. Ini semua uangnya. Meskipun dia tidak mengharapkan pertama kalinya untuk menjadi sukses, tetapi kehilangan begitu banyak emas sangat sulit baginya. Satu-satunya lapisan perak adalah dia belum tiba di panggung di mana dia harus menggunakan materialnya yang paling langka dan mahal, Skywom Silk. Bahan sisa miliknya cukup untuk 10 usaha lagi. Jika dia tidak dapat menyelesaikan prasasti sebelum itu, maka dia akan bangkrut dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Setiap guru prasasti lain akan mendengarkan pikirannya dan batuk darah. Ingin berhasil dalam 10 upaya lagi. Sungguh sebuah fantasi. Ini adalah pertama kalinya ia mencoba menulis, apalagi menyelesaikan prasasti dalam 10 upaya berikutnya. Seorang siswa prasasti yang normal akan kesulitan bahkan menyusun garis yang sukses. Lin Ming mengumpulkan sisa abu dari bahan, dan mulai menceritakan kesalahannya dari beberapa saat yang lalu. Ingatan yang dia warisi dari sesepuh itu tidak salah, tapi itu hanya kesenjangan kekuatan jiwa di antara mereka terlalu besar. Dia mungkin bahkan tidak dapat menyelesaikan prasasti sederhana. Teknik-teknik prasasti ini dalam ingatan sesepuh mungkin telah dianggap sederhana dan ringan olehnya, tetapi di benua Sky Spill, teknik-teknik ilahi mereka masih jauh rumit. Setelah ditarik, bahkan para ahli prasasti di negeri ini akan terkejut. Setelah meringkas alasan kegagalannya, Lin Ming mulai merencanakan penanggulangan. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri dalam waktu yang singkat, tetapi apa yang bisa dia lakukan adalah meminimalkan kesalahan yang dia buat semaksimal mungkin. Itu hanya karena setiap kesalahan adalah pemborosan kekuatan jiwa. Jika dia membuat lebih sedikit kesalahan, maka dia tidak hanya memiliki lebih banyak bahan dan uang, tetapi kekuatan jiwa yang lebih banyak untuk digunakan. Berpikir seperti ini, Lin Ming menyerah menggunakan bahan dan sebaliknya hanya berlatih menggunakan kekuatan jiwanya lagi dan lagi seperti zombie yang tidak berpikir. Gagasannya sangat sederhana. Menggunakan kekuatan jiwa itu gratis dan itu mudah di tubuh. Jika dia berlatih True Primal Chaos Formula dengan baik, maka dia tidak akan kehilangan apapun, tetapi juga dapat berlatih pada saat yang sama. Apa yang mungkin lebih sempurna? Seolah-olah keduanya dibuat untuk satu sama lain. Selama dia tidak menyia-nyiakan uang, maka dia tidak takut. Tidak masalah jika dia berlatih 100 kali. Jika itu tidak cukup, dia akan berlatih 1000 kali. Jika itu tidak cukup, dia akan berlatih 10.000 kali, atau 100.000 kali atau bahkan 1.000.000 kali. Sampai proses itu menjadi refleks, dan kemudian dia tidak akan percaya bahwa dia akan gagal lagi. Sky Fortune City, Perempat Marsekal. Di Sky Fortune City, dua kompleks dianggap sebagai pencapaian arsitektur yang paling megah dan megah. Istana Kekaisaran, dan Perempat Marsekal, yang terletak di sudut barat laut Sky Fortune City. The Marshalls Quarters memiliki panjang 3 mil dari satu ujung ke ujung lainnya,
dan itu 1000 langkah lebar. Ada air terjun berbatu dengan bunga-bunga indah, dan taman koridor yang berkelok-kelok, bersama dengan paviliun tepi air yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar menakjubkan. Saat ini, di paviliun perpustakaan Marshall's Quarters, ada seorang pria tua yang mengenakan gaun panjang dan membawa kandang emas bersepuh emas. Di sebelahnya berdiri seorang gadis yang tampak damai dengan kulit putih, itu Qin Xingxuan. Oh, jadi ada orang seperti itu di luar sana. Bahkan kamu dengan rendah hati dikalahkan olehnya. Petik 2. Qin Xingxuan dengan sopan mengangguk. Orang tua itu adalah tuannya, master tulisan paling bergengsi di Sky Fortune City, Mr. Mui. Qin Xingxuan memiliki ingatan yang sangat bagus, dia benar-benar menceritakan kejadian yang telah terjadi, bahkan setiap kata dari Lin Ming. Setelah lelaki tua itu mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Awalnya dia berasumsi bahwa murid mudanya jatuh cinta dan menjadi sederhana tentang seorang lelaki yang dia sukai, tapi sepertinya dia benar-benar lebih rendah. Selain itu, pengetahuan pemuda itu terlalu kaya dan berpengalaman, itu tidak mungkin berasal dari seseorang di kerajaan langit keberuntungan, tetapi malah beberapa tuan kuno dari tempat lain, lebih banyak tanah yang berkembang. Setelah selesai, ia juga menjelaskan bagaimana Lin Ming menyusun garis dan simbol dasar dengan mudah dan lancar. Itu bukan sesuatu yang dia mampu lakukan. Mampu menggambar garis fondasi dengan kekuatan jiwa, tetapi juga tidak berhenti dan masih mampu memahami seluk-beluk energi dari setiap titik. Apa ini? Mui berkata dengan terkejut. Mui menarik nafas. Dia selalu bermimpi melakukan hal ini yang disebut menggambar dengan naluri, tetapi seseorang membutuhkan jutaan, jika tidak miliaran usaha untuk memikirkannya. Apakah bocah lelaki muda ini mulai berlatih saat dia masih menendang di dalam rahim ibunya? Kamu benar-benar yakin dia berusia 15 atau 16 tahun? Ya, jawab Qin Xingxuan dengan pasti. Luar biasa, luar biasa. Mui mendesah, usia yang begitu kecil dan dia sudah mencapai ini. Itu benar-benar luar biasa, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat bakat muda yang menentang surga. Saya pikir saya hanya akan mendengar orang-orang jenius seperti ini dalam legenda. Tapi aku bahkan lebih ingin tahu tentang siapa tuan anak ini nantinya. Mui berpikir dengan sia-sia. Dalam pikirannya, ia mempertimbangkan seluruh Sky Fortune Kingdom, dan bahkan beberapa negara di dekatnya, tetapi ia tidak bisa memikirkan master prasasti tersembunyi yang bisa membandingkan dengan pena tua ini. Meskipun Mui tidak bisa memikirkan siapapun, dalam hal pengetahuan prasasti ia dianggap sebagai ahli terdepan dalam Sky Fortune Kingdom, dan bahkan di negara-negara tetangga ia akan lebih baik dibandingkan dengan para ahli prasasti mereka sendiri. Tetapi dibandingkan dengan tetua misterius ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang. Mui berkata, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang mampu mengajar murid yang begitu berbakat. Tapi jika aku berani menebak, maka tuan muda anak itu mungkin berasal dari klan kuno. Petik 2. Klan kuno. Qin Xinghuan terkejut. Sky Spill kontinen sangat luas, dan memiliki ribuan atau jutaan tahun tradisi klan kuno. Klan-klan ini memiliki warisan dan warisan yang jauh dalam dan mendalam. Misalnya, hanya klan terbaru dari Sky Keberuntungan Kerajaan telah mendirikan Seven Mendalam Martial House. Mereka adalah Seven Valleys Mendalam. Mereka mungkin memiliki tuan dan warisan rahasia mereka sendiri. 12 tahun yang lalu, para tetua 7 lembah mendalam tiba di Sky Keberuntungan Kerajaan, dan bahkan keluarga kekaisaran harus menghormati. Tuan Qin Xingxuan, Mr. Mui, dianggap sebagai guru prasasti teratas di negeri ini, tetapi bagi klan besar, dia bukanlah sesuatu yang istimewa. Mui berkata, Xingxuan, jika Anda melihatnya lain kali,
pastikan untuk memintanya untuk tinggal sehingga saya dapat memperkenalkan diri secara pribadi. Pemuda ini tidak begitu sederhana. Bahkan jika dia memiliki seorang guru yang berasal dari beberapa klan kuno, baginya untuk memiliki tingkat kemampuan ini hanyalah menantang-menantan di zaman sekarang ini. Juga, bersikap sopan kepadanya dan perlakukan dia dengan hormat. Gurunya adalah orang yang memiliki keterampilan yang tak terbayangkan, yang seluruh Sky Fortune modal tidak dapat disanggah, atau tidak mampu menyinggung. Petik 2. Ya Tuan. Saat hari berlalu, Lin Ming merobek halaman lain dari kalender. Lin Ming telah berlatih prasasti setiap hari. Setiap jenis simbol dan garis dan rune telah dipraktekkan, Tuhan tahu berapa kali, dan masing-masing sepenuhnya tercetak di dalam hatinya. Menggunakan kekuatan jiwa siang dan malam sangat melelahkan semangat dan pikirannya, jadi matanya selalu merah karena kelelahan. Esensi sejatinya sudah lama kering. Dia selalu seperti lampu tanpa minyak. Tetapi dia telah mendapatkan beberapa manfaat. Lin Ming menemukan bahwa selain kemajuan dalam teknik tulisannya, persepsinya menjadi semakin sensitif. Sekarang dia masih mendamaikan di Great Clarity Pavilion, tetapi bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat kedua, Lin Ming dapat dengan mudah melihat seluruh struktur binatang itu, menghindari tulang, dan membiarkan pisaunya lancar mengikuti daging padat dari binatang ganas tingkat kedua. Lin Ming hanya membutuhkan waktu setengah dupa untuk benar-benar selesai. Pada kecepatan yang sangat besar, staf Great Clarity Pavilion awalnya terkejut dan tidak percaya, tetapi setelah melihatnya, mereka menjadi mati rasa. Sekarang di Pavilion Great Clarity, Lin Ming memiliki status yang jauh lebih tinggi. Jam kerjanya adalah opsional dan bahkan jam sibuk adalah opsional. Upahnya tidak kurang dari Koki Master. Dengan perlakuan semacam itu, setiap karyawan akan merasa puas. Dan meskipun Lin Ming memiliki hak istimewa, dia masih terus berdebat selama 2 jam per hari. Itu juga merupakan bentuk latihan baginya. Deboning adalah cara yang baik untuk memanfaatkan pemanfaatan kekuatan jiwa. Namun, Lin Ming segera mendapati dirinya tidak bisa bekerja 2 jam. Tidak ada cukup binatang ganas di keseluruhan Great Clarity Pavilion. Memang, semua barang yang disimpan gudang sudah diiris dan disiapkan oleh Lin Ming. Ketika Sister Lan, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dapur setiap hari, pergi ke gudang es, dia melihat bahwa semua binatang ganas telah berubah menjadi tumpukan daging dan tulang yang rapi. Tidak hanya itu, tetapi masing-masing bagian seragam dalam ukuran dan marbling. Suster Lan secara alami tak bisa berkata-kata. Anak muda ini hanyalah mesin. Akhirnya, itu adalah 10 hari terakhir di bulan pertama. Lin Ming telah mempersiapkan pikiran dan materi. Sudah waktunya untuk memulai prasasti sekali lagi. Episode ke-15, dengan judul Simbol yang Luar Biasa. Langsung ke dalam alurnya. Hari ini, Lin Ming telah mempersiapkan sebaik mungkin, hanya dalam menelusuri garis dan simbol, dia tidak kurang dari tuan-tuan yang agung itu. Memanipulasi jus Skywind Grass, Lin Ming membuka kedua tangannya dan satu tetes cairan zamrud terbang ke udara di mana ia terus menempel. Melihat mutiara hijau cair ini, Lin Ming menutup matanya saat tangannya melintas dan membentuk serangkaian segel. Gerakan-gerakan ini telah lama tercetak di pikirannya, dan bersama dengan kenangan fragmen jiwa, tanda-tanda rumit ini sama naluri seperti bernafas. Dengan napas dalam-dalam, Lin Ming mulai. 10 jarinya mengalir seperti dahan dalam badai, dan mereka bahkan bertabrakan satu sama lain karena kecepatan formasi segelnya terlalu cepat. Jari-jarinya kabur karena setetes cairan dari bahan yang berbeda terbang ke udara. Dengan kekuatan jiwanya dengan kekuatan penuh, Lin Ming dengan cepat membentuk simbol prasasti yang indah dan misterius. Untuk mempertahankan kekuatan jiwanya, Lin Ming mulai mengerjakan materi lain sebelum yang pertama selesai.
Dalam rencana intensitas tinggi dan sangat rumit ini, tingkat kesalahan Lin Ming sangat rendah. Ketika prasasti itu selesai setengahnya, Li Ming mulai merasakan ketegangan. Ketika prasasti itu selesai 2/3, Lin Ming merasa bahwa kekuatan jiwanya mencapai ujungnya, dan dia mulai memutar True Primal Chaos Formula. Dengan itu di pikirannya, kemungkinan bahwa masalah akan muncul juga meningkat. Lin Ming mengatupkan giginya dan menekannya. Dia masih harus membagi beberapa materi untuk menggunakannya untuk menggambar rune terakhir. Sky Wong Silk telah selesai. Lin Ming yang tegang akhirnya kehilangan nafas lega. Sky Wong Silk adalah yang paling ia kekurangan, ia sekarang bisa membiarkan kegagalan di sini. Ada 5 rune, Lin Ming menghitung jumlah dalam hatinya saat kekuatan jiwanya mencapai batas. 4, 3, 2. Petik 2. Keberhasilan. Lin Ming selesai menulis pada saat ini. Garis-garis berkilauan bersinar dan berkedip sebentar saat mereka bergabung menjadi sebuah tulisan seukuran 1 inci persegi. Itu tergantung di sana, tergantung di udara. Lin Ming hampir runtuh, tetapi ketika dia melihat prasasti yang selesai ini mengambang di udara, dia merasakan apa-apa kecuali sukacita mutlak. Prasasti kecil ini seperti anaknya yang berharga, dia telah menghabiskan 1 bulan penderitaan yang tidak manusiawi dan sejumlah besar uang untuk menaikkannya. Penatua itu menamai prasasti ini sebagai simbol luar biasa. Judul ini agak terlalu vulgar dan kekanak-kanakan, tetapi berasal dari rasa hormat yang Lin Ming pegang untuk sesepuh ini di dalam hatinya, dia tidak mengubah namanya. Itu adalah simbol luar biasa. Lin Ming telah membeli 15 kertas simbol termurah dengan 1 hingga 2 tael emas per lusin. Hanya dengan sedikit kekuatan jiwa, simbol luar biasa jatuh ke kertas simbol. Garis-garis emas menyatu membentuk huruf kuno pada kertas simbol. Kertas simbol benar-benar polos, dan efek keseluruhan membuatnya terlihat hambar dan biasa-biasa saja. Pada menit terakhir membentuk kertas simbol, Lin Ming mengubah penampilan desain luar dengan kekuatan jiwanya. Itu mirip pola api. Desain semacam ini yang tersisa di harta prasasti akan menjadi tanda. Tandanya, banyak ahli prasasti memiliki desain pribadi mereka sebagai tanda kerja mereka. Lin Ming memutuskan api, seperti nyala api mewakili kelahiran kembali ke nirwana. Budidaya jalur bela diri adalah uji coba oleh api. Rasa sakit itu konstan, dan bahaya selalu ada. Perjalanan menyusuri jalan ini akan membakar satu menjadi abu. Hanya mereka yang memiliki hati yang teguh, dan kehendak yang tak terukur yang akan dapat dilahirkan kembali melalui api, dan menjadi naga atau phoenix yang naik seperti dewa ke langit. Lin Ming hati-hati menerima kertas simbol yang berharga ini. Dia membuka jendela dan udara segar dan sinar matahari yang terang menimpa dirinya dan tercermin di mata merahnya. Dia lelah karena kelelahan dan ingin segera tidur, tapi Lin Ming memiliki rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu tersisa sebelum ujian 7 mendalam Martial House, 2 bulan dan 10 hari. Dalam 5 hari terakhir Lin Ming telah mengukir prasasti terakhirnya ke kertas simbol. Dengan demikian, semua materinya telah benar-benar habis. Dia telah berhasil menciptakan 4 salinan, simbol luar biasa. Melihat kertas-kertas simbol ini, Lin Ming memiliki rasa pencapaian yang tak terlupakan. Sekarang dia ingin menjual 4 kertas simbol ini. Pada pekan perdagangan terakhir, prasasti terukir milik Guru Baihong terjual seharga 1.500 tael emas. Jelas ini dipengaruhi oleh terkenalnya master prasasti. Lin Ming belum pernah menjual prasasti sebelumnya jadi dia tidak terkenal, tapi dia yakin dalam pekerjaannya. Prasasti ini berasal dari alam para dewa. Efeknya dibandingkan dengan karya Guru Baihong adalah seperti surga dan bumi, tidak ada perbandingan. Dalam memori tetua itu, simbol luar biasa, hanyalah prasasti yang paling dasar,
tapi itu cukup untuk digunakan pada peralatan yang lebih unggul, peralatan kelas 3. Jika digunakan pada peralatan kelas bawah, maka efeknya akan meningkat setidaknya 60%. Tidak hanya itu, tapi simbol luar biasa juga memberikan peralatan keterampilan tambahan. Beberapa teknik prasasti tingkat atas dapat menambah keterampilan tambahan untuk peralatan. Dengan memusatkan kekuatan jiwa, adalah mungkin untuk menggunakan keterampilan ini. Mereka berkisar dari serangan energi, perisai armor yang semakin meningkat, teknik ilusi, hingga teknik setan dan banyak lagi. Prasasti Linming, jika diukir pada senjata, akan memberikan senjata itu keterampilan yang disebut serangan kekerasan instan. Rupa prasasti kecil sebenarnya adalah susunan yang kompleks. Ketika pengguna memusatkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam senjata, prasasti itu akan menyerap energi ini, memadatkannya sampai batas, dan kemudian langsung meletus. Dalam pertempuran jarak dekat, gerakan ini benar-benar tangguh dan mematikannya. Linming tidak benar-benar percaya bahwa tulisannya adalah luar biasa seperti yang dia ingat dalam kenangan orang tua. Ada juga pasti tidak ada cara untuk peralatan untuk mencapai peningkatan daya 60% pada levelnya saat ini. Adapun serangan kekerasan instan, Linming tidak tahu apakah itu benar-benar akan berhasil karena teknik prasasti terlalu rumit. Setelah membuat produk akhir, semua rune dan simbol itu terkonsentrasi pada prasasti kecil itu sehingga sulit bahkan sang pencipta untuk menilai kemampuan produk akhir. Ada terlalu banyak struktur yang mungkin, dan sejumlah kesalahan yang mungkin terjadi. Dalam skenario terburuk, senjata itu mungkin akan meledak. Selama ada masalah terkecil, seluruh prasasti harus dijual dengan harga diskon besar. Linming akhirnya memiliki malam istirahat penuh, dan tidur dengan bahagia sampai pagi hari. Kekuatan jiwa dan energinya berada dalam kondisi puncak. Dia meminta Lin Xiaodong untuk beberapa pameran perdagangan dan alamat rumah lelang, dan kemudian berangkat dengan kertas simbolnya. Dia telah membeli beberapa pakaian baru termasuk jubah berkerudung yang menutupi wajahnya. Meskipun pameran perdagangan dan rumah lelang selalu memiliki reputasi yang baik untuk keselamatan, dan tidak akan membocorkan identitas pelanggan, yang terbaik adalah berhati-hati. Lagi pula, jika keempat kertas simbol itu dijual dengan harga tinggi, maka jika orang itu diketahui, mereka mungkin merampok dan membunuh mereka demi harta mereka. Linming pertama pergi ke aula lelang Sky Fortune City resmi. Ada banyak ruang lelang di Sky Fortune City, dan tidak ada satupun yang menonjol di antara yang lain, jadi dia memilih satu dengan reputasi yang sedikit lebih baik. Selama 4 kertas simbol ini terjual, dia akan dapat membeli bahan untuk obat. Namun sebagai Linming mendekati rumah lelang, dia berpikir bahwa itu terlalu sederhana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.